Oke, Boruto sekarang ini sudah dianggap sebagai seorang Otsutsuki pembunuh yang masuk di jajaran villain kelas kakap. Hal ini didasari setelah ia dicap membunuh Nana Daime dan Hinata Hyuga serta mengacau di desa daun kemarin itu. Bahkan setelah kebangkitan Borushiki modenya kala itu nih, efek dari kebangkitan itu hal-hal baik dan buruk telah direnggut secara paksa oleh Boruto sendiri. Sekarang ini peran seorang villain memang dianggap sebagai tokoh antagonis utama dalam tiap saga ceritanya. Bahkan dengan keberadaan Otsutsuki sekarang ini, hal yang dialami Borushiki juga akan menjadi cerita menarik buat perjalanan ke depan, bahwa dia bisa saja disebutkan sebagai The God of Killer. Nah, karena beberapa hal yang sudah dan akan Boruto lakukan nih. Hal ini wajar, kenapa? Karena posisi Boruto sekarang ini berada di masa-masa sulit. Tak ada orang yang peduli dengannya, dan lebih buruk lagi, dia ini malah diburu oleh kelima negara besar. Tentu salah satu cara mempertahankan diri adalah untuk melawan. Nah, ini yang sudah dilakukan Borushiki nih selama ini hingga mendapati julukan mengerikan tersebut. Kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai The God of Killer Borushiki Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu kata The God of Killer Borushiki mungkin akan sangat layak nih disematkan untuk Boruto ke depannya, karena pada akhirnya Boruto sendiri mungkin akan dibuat antihero seperti Madara kala itu. Adegan yang memperlihatkan keduanya menggunakan daun itu serasa menjadi penanda simbol nih bahwa semangat DNA para Uchiha yang memiliki pola pikirnya sendiri itu sebagai para ninja bayangan dengan kemampuan mengesankan yang menjadi tentara terkuat desa nih masih berlanjut di era saat ini, dan itu terwariskan karena keadaan kepada Boruto. Nah, sama seperti Madara tetapi berbeda konteksnya nih, Boruto dipaksa, ingat ya, dipaksa menjadi sosok villain yang menjadi ancaman besar karena telah membunuh Uzumaki Naruto dan juga melukai putra dari Naruto sendiri, Uzumaki Kawaki. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini artinya Boruto itu adalah musuh aliansi karena desa sekarang sudah terintegrasi. Kita tahu baik Boruto ataupun Madara itu sama-sama mampu nih ke tahap seorang Otsutsuki. Bedanya Madara itu memang mengincarnya secara langsung, tetapi Boruto itu tanpa sengaja dipaksa lagi menjadi bagian dari Otsutsuki. Prosesnya memang berbeda. Dia menjadi seorang Otsutsuki nih karena pemberian karma itu dari karma yang sudah berhasil diekstraksi. Itulah seorang Otsutsuki utama seperti Momoshiki itu karena keadaan terdesak memberikan 18 ekstraksi karma itu ke dalam diri Boruto, dan akhirnya membuat Boruto sekarang ini di kondisi yang masih sangat muda menjadi Otsutsuki murni. Nah, ini jelas sangat berbeda nih dengan Madara yang bukan murni Otsutsuki. Dari sinilah istilah Boruto The Next Uchiha Madara versi dewa mulai terlihat relevan lagi. Hal yang membuat Boruto lebih istimewa nanti nih sebagai villain adalah dia ini benar-benar mampu menggunakan kemampuan seorang Otsutsuki utama. Konsep karma di sini menjadi kuncinya nih, karena pengalaman seorang Otsutsuki ribuan tahun lalu yang telah hidup jauh lebih lama dari Madara berada dalam diri Boruto. Dengan kondisi itulah karma juga bisa dikombinasikan dengan kekuatan asli dalam diri Boruto seperti Rasengan yang menjadi Rasengan raksasa atau bahkan Rasendan, dan itu semuanya berada dalam bentuk mode dewa tersebut, Borushiki mode. God mode Borushiki itu sebenarnya apa sih? Nah, saat itu mode ini adalah tingkatan lebih lanjut dari karma itu sendiri, dimana ketika Boruto saat itu sudah 80% sudah bisa menjadi seorang Otsutsuki. Jika kondisi cakranya melemah nih, Momo itu akan keluar dan mengambil alih tubuh Boruto sendiri. Dan tahu kan masalahnya, jika mode itu bangkit saat itu tak tahu kawan ataupun lawan. Bahkan ada beberapa hal yang membuat Borushiki ini memang layak dianggap sebagai dewa pembunuh semenjak mode itu bangkit. Nah, kita teringat beberapa hal di masa lalu. Pertama, kejadian penghancuran Boro. Kala itu bahkan Kawakisari dan Mitsuki saya terheran-heran nih, apa yang terjadi dengan Boruto, karena dia bisa terbang seperti itu dan suaranya sangatlah menggema. Kala itu bahkan hanya dengan serangan kecil saja Boruto itu langsung bisa dibuat mainan sampai akhirnya Rasengan menghancurkannya. Dan itulah momen dimana Borushiki itu muncul bersamaan dengan suara Momo. Namun anehnya nih, untuk pertama kali itu Momoshiki mencoba memprovokasi Boruto untuk bertahan lebih lama lagi, tetapi untungnya ia terkapar dan jatuh di atas lalu Mitsuki menolongnya.
Itulah momen awal nih di mana Sarada mulai membulatkan tekadnya jika suatu masa kondisi seperti itu terjadi lagi kepada Boruto dan tidak bisa mengendalikannya nih dia itu, maka dia sendirilah yang akan menjadikan Boruto. Bahkan jika tidak ada pilihan lain harus melenyapkannya. Dampak untuk lawan memang menjadi keuntungan tersendiri sih. Saat itu Momoshiki menyampaikan kejadiannya kepada Master Sasuke. Nah, kedua, menghancurkan kekuatan Sasuke sendiri di masa itu. Ini menarik teman-teman, siapa saya ketika Borushiki Mode itu bangkit, sesuatu yang mengerikan terjadi saat itu. Mata Rinnegan Sasuke adalah aset berharga, dan dengan bangkitnya Borushiki saat itu, ia berhasil merusaknya. Namun itu bahkan kalah cepat disadari oleh Sasuke sendiri, di mana kejadiannya kala itu ketika berada di dimensi lain. Mereka telah berhasil melenyapkan Ishiki Otsutsuki, namun sesuatu terjadi kala itu. Ketika tubuh Boruto kesakitan nih dan cakra habis lalu pingsan itu, namun ternyata si Momo memanfaatkan kejadiannya. Mata Byakugan itu terbuka dan ketika momentum datang, ya dia mengajar orang yang paling menyusahkan Uchiha Sasuke. Nah, dalam betapa kesakitannya nih Sasuke kala itu, dimana kondisi kemunculan Borushiki kala itu juga menandai bukti bahwa Momoshiki itu akhirnya memiliki rencana lain. Dia ingin mencari Jubi ekor 10 yang disembunyikan oleh Ishiki di suatu tempat dan membawa Kawaki untuk menjadi nutrisi dari Jubi itu sendiri. Karena dia tahu nih, meskipun Kawaki sudah bukan pemilik karma lagi, tubuhnya sudah 80%-an juga menjadi seorang Otsutsuki. Nah gini, kalian ingat gak dalam kredit scene Boruto 293 kala itu? Di sana kita sengaja diberikan penjelasan cukup banyak tentang spoiler dan beberapa hal di masa depan. Selain bentrokan antara Boruto dan juga Kawaki, di sana pun ada spoiler yang memperlihatkan judul Boruto keduanya pun kemungkinan besar tidak akan menggunakan embel-embel Naruto lagi. Jadi kata Naruto Next Generation benar-benar akan dihilangkan. Nah dari sini menandai bahwa sebelum Boruto kehilangan segalanya, khususnya di cerita animenya itu, karena situasi memungkinkan nih, Kawaki dengan sengaja juga melakukannya. Itulah kenapa teori ini relevan yang menyebutkan jika Boruto akan menjadi jalan yang berat, seorang ninja yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Namun tragisnya dia itu selalu bercita-cita tetap sebagai seorang shinobi, sama seperti guru kebanggaannya Uchiha Sasuke. Nah meskipun realita orang-orang mengenai persepsi tentang dirinya, Boruto tetaplah Boruto. Sebanyak apapun dia akan melumpuhkan para shinobi atau Otsutsuki manapun dalam perjalanannya untuk pembelaan diri. Kami pikir sudah seperti itulah Boruto harus melakukannya. Dan jika dipikir itu relevan nih dengan kejadian yang sempat ramai dalam episode pembuka Boruto episode 1 dan episode penutup ke bab 1 saat itu. Pertempuran dengan pertemuan Boruto yang memperlihatkan Konoha dengan tanah itu, sementara dua pejuang mereka, Boruto Kawaki, sedang bertempur sengit. Perbincangan yang membingungkan kala itu akhirnya semakin jelas hari ini. Seolah-olah Boruto menjadi ninja pelarian karena nasib mereka telah berubah karena Omnipotent God itu. Ya yang dianggap orang luar yang seharusnya adalah Kawaki dan malah menjadi villain besar dalam sejarahnya. Sementara Kawaki yang menjadi putra Hokage yang seharusnya Boruto dan dialah yang membawa Hokage ke dimensi lain nih, dengan tuduhan Boruto lah yang membunuhnya. Nah pertempuran kembali mereka saat Konoha itu mungkin adalah cara agar Boruto mengembalikan teknik realita itu dan menyadarkan ingatan orang-orang yang sebenarnya. Dengan kata lain ya, anime Boruto selama 6 tahunan itu hanyalah kenangan masa lalu Otsutsuki Boruto melalui ingatan mereka berdua. Dan nyatakan semuanya kejadian setelah Omnipotent dirilis dan Boruto telah kehilangan segala-galanya kemarin itu. Penggambaran dua karakter itu memang akan menarik nih, karena kasusnya sebenarnya keduanya sama-sama sosok anti-hero. Mereka memiliki keyakinan dalam diri mereka masing-masing. Satunya mungkin bisa bergelar sebagai sosok God Killer dan satunya lagi sebagai sosok God Hunter. Nah, Borushiki serta Kawashiki. Maybe yes or maybe not. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai The Gods of Killer, Borushiki Otsutsuki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.